Di sebuah desa kecil di lereng perbukitan Jawa, berdiri sebuah masjid tua yang menjadi pusat ibadah masyarakat. Masjid itu tidak terlalu besar, namun memiliki sejarah panjang sejak zaman kakek buyut warga desa. Dindingnya terbuat dari kayu jati tua, tiangnya kokoh meski mulai dimakan usia, dan atapnya dipenuhi lumut hijau yang menandakan waktu telah lama berlalu. Masjid itu dijaga oleh seorang pemuda bernama Raka. Sehari-hari ia mengurus masjid dengan penuh ketelatenan, menyapu halaman, mengepel lantai, menyiapkan pengeras suara, dan mengumandangkan adzan setiap waktu sholat tiba. Raka hidup sederhana, tinggal di sebuah rumah kecil dekat masjid, warisan orang tuanya yang telah lama meninggal. Namun, keberadaan Raka sering diremehkan. Bagi sebagian warga, ia hanyalah seorang marbot, penjaga masjid yang pekerjaannya dianggap rendah. Pemuda lain merantau, jadi pegawai, jadi pedagang, cari uang banyak. Raka? Dia cuma jadi marbot, begitu bisik-bisik yang sering terdengar di warung kopi. Bahkan ada yang mengejek terang-terangan, kalau terus begini, kau tidak akan punya masa depan, Rak. Raka hanya tersenyum setiap kali mendengar hinaan itu. Ia tidak membalas, tidak marah, bahkan tidak menjelaskan apapun. Dalam hatinya, ia memegang teguh pesan almarhum kakeknya, seorang kiai sepuh yang dulu disegani di desa. Raka, jangan pernah tinggalkan masjid. Suatu saat, masjid dan orang-orang di sekitarmu akan membutuhkanmu. Ilmu yang kakek ajarkan padamu bukan untuk kesombongan, tapi untuk menolong. Pesan itu selalu terngiang dalam benaknya. Sejak kecil, Raka memang mendapat ajaran khusus dari sang kakek, ilmu wirid, doa-doa, hingga rahasia gaib yang tidak semua orang sanggup mempelajarinya. Tapi Raka memilih untuk menyimpannya rapat-rapat. Ia hidup sederhana, seakan tidak tahu apa-apa tentang dunia gaib. Namun, kehidupan desa yang tenang itu perlahan berubah. Awalnya, seorang pedagang kaya jatuh sakit mendadak. Tubuhnya panas dingin, setiap malam menjerit kesakitan, dan dokter tak bisa menemukan penyebabnya. Lalu menyusul warga lain, satu persatu jatuh sakit dengan gejala aneh, ada yang muntah rambut, ada yang kulitnya tiba-tiba penuh dengan luka seperti terbakar, bahkan ada yang ditemukan pingsan dengan tubuh dipenuhi jarum halus seolah-olah menembus dari dalam. Kegelisahan mulai melanda desa. Suasana yang biasanya damai berubah mencekam. Malam hari, terdengar suara aneh di persawahan, suara burung gagak, lolongan anjing yang tak berhenti, dan kadang bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Orang-orang mulai ketakutan keluar rumah selepas maghrib. Di tengah keresahan itu, Raka merasakan hawa yang berbeda. Ia sering terbangun di sepertiga malam, mendengar bisikan-bisikan halus yang bergaung dari arah hutan di utara desa. Kadang, saat ia sedang membersihkan masjid, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di serambi, padahal tak ada seorang pun di sana. Hatinya tahu, ini bukan gangguan biasa. Desa sedang dilanda serangan ilmu hitam, sesuatu yang dulu pernah diingatkan oleh kakeknya. Namun, ketika ia mencoba memperingatkan warga, mereka tidak percaya. Mereka masih menganggap Raka hanyalah marbot miskin yang tidak tahu apa-apa. Sudahlah, Ra. Jangan sok pintar. Kalau memang ada ilmu santet, buktikan saja kalau kau bisa menolong, ejek seorang warga dengan nada meremehkan. Raka hanya menunduk, namun hatinya bergejolak. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil peran. Ilmu yang diwariskan kakeknya bukan untuk dipendam, tapi untuk digunakan di saat genting seperti ini. Dan malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit dan cahaya putihnya jatuh ke halaman masjid, Raka duduk di serambi, merapal doa-doa warisan kakeknya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, lampu masjid berkelip-kelip, dan dari kejauhan terdengar suara tawa panjang yang menyeramkan. Ia sadar, ini adalah permulaan. Musibah pertama menimpa seorang pedagang kaya bernama Pak Wardi. Ia dikenal sebagai orang terpandang, punya banyak sawah, dan sering menjadi pusat perhatian di desa. Namun suatu pagi, kabar mengejutkan menyebar, Pak Wardi jatuh sakit mendadak. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan ia terus muntah darah. Istrinya berteriak minta tolong. Seisi rumah dipenuhi tangisan dan kepanikan. Dokter dari kota dipanggil, obat diberikan, tapi penyakit itu tidak juga sembuh. Bahkan setiap malam, keadaan Pak Wardi semakin aneh,
ia berteriak kesakitan seolah-olah tubuhnya sedang ditusuk dari dalam. Dokter bilang ini sakit lambung, tapi kenapa sampai muntah darah begini, keluh istrinya. Ini bukan penyakit biasa, ini seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam, bisik tetangganya dengan wajah pucat. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin mengerikan. Dari mulut Pak Wardi keluar segumpal rambut bercampur darah. Lalu dari kakinya muncul bintik-bintik hitam yang ketika ditekan mengeluarkan jarum-jarum kecil berkarat. Warga desa mulai ketakutan. Bukan hanya karena kondisi Pak Wardi yang makin parah, tapi juga karena setelah itu, kasus serupa menimpa warga lain. Seorang ibu rumah tangga tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang menanak nasi. Ketika dibangunkan, ia menjerit histeris sambil mencakar wajahnya sendiri, lalu muntah paku kecil satu persatu. Ada pula seorang pemuda yang ditemukan tak sadarkan diri di sawah dengan tubuh dipenuhi lebam biru seakan habis dipukul makhluk tak kasat mata. Suasana desa yang biasanya tentram kini berubah mencekam. Setiap malam, anjing-anjing desa melolong panjang tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Burung gagak beterbangan dan bersahutan dari arah hutan utara, padahal biasanya burung itu tidak pernah muncul di desa. Warga semakin resah dan mulai saling curiga. Ada yang menuding ini ulah dukun dari desa sebelah karena iri dengan kemakmuran desa. Ada juga yang percaya bahwa ini akibat sengketa tanah antara Pak Wardi dan seorang kerabatnya. Perbincangan di warung kopi penuh dengan gosip dan tuduhan, tapi tak satu pun yang berani mencari tahu kebenaran. Sementara itu, Raka mengamati semua kejadian dengan seksama. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah. Setiap kali ia mengumandangkan adzan, suara takbirnya terasa bergetar, seakan ada sesuatu yang menolak gaung suci itu. Pada suatu malam, ketika Raka sedang membersihkan serambi masjid, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di halaman masjid. Sosok itu tinggi, berambut panjang, dengan mata merah menyala. Namun ketika Raka mencoba mendekat, sosok itu lenyap begitu saja, menyisakan angin dingin yang menusuk tulang. Raka segera mengambil wudhu dan duduk di mihrab masjid, membaca doa-doa yang diajarkan kakeknya. Tapi semakin ia membaca, semakin terasa hawa aneh yang mengelilingi masjid. Angin berputar-putar di dalam ruangan, lampu minyak bergoyang hebat, dan dari sudut ruang terdengar suara berbisik. Ilmu putihmu tidak akan sanggup melawan kami, desa ini akan hancur. Raka terdiam, namun hatinya tidak gentar. Ia tahu betul, ini adalah tanda-tanda serangan santet tingkat tinggi. Keesokan paginya, kabar buruk kembali mengguncang. Seorang anak kecil, cucu Pak Wardi, ditemukan pingsan dengan perut membengkak. Ketika neneknya mencoba menolong, anak itu tiba-tiba memuntahkan benda aneh, seekor katak hidup yang melompat keluar dari mulutnya. Semua warga yang melihat menjerit ketakutan. Desa benar-benar diguncang rasa cemas. Orang-orang mulai menutup diri di rumah, pintu-pintu dipalang rapat, dan sebagian bahkan menggantung bawang putih serta garam di depan rumah, berharap bisa menangkal ilmu hitam. Namun bagi Raka, tanda-tanda itu semakin jelas. Ia sadar, ini bukan sekadar serangan santet biasa. Ada kekuatan hitam besar yang sedang diarahkan untuk menghancurkan desa. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia akan menjadi satu-satunya orang yang harus berdiri melawan. Di malam itu, ketika semua warga bersembunyi dalam ketakutan, Raka duduk sendirian di serambi masjid. Bulan purnama menggantung di langit, cahaya putihnya menerangi halaman yang sepi. Raka menatap lurus ke arah hutan utara, tempat asal gangguan itu. Dalam hatinya ia berkata lirih, "Kalau memang waktunya tiba, aku harus melanjutkan amanah kakek. Aku tidak bisa tinggal diam." Dan sejak malam itu, kehidupan Raka sebagai marbot biasa berubah. Ia kini berada di ambang pertarungan besar melawan kekuatan gaib yang mengintai desanya. Malam itu, setelah melihat bayangan hitam melintas di halaman masjid, Raka mencoba menenangkan diri dengan memperbanyak zikir. Namun semakin lama ia berdoa, semakin jelas ia merasakan hawa dingin yang berputar mengelilingi tubuhnya. Angin berhembus kencang meski semua pintu dan jendela masjid tertutup. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan keras di pintu masjid. Do, do, do. Dengan hati-hati, Raka bangkit dan membuka pintu.
Namun tidak ada siapapun di luar. Hanya halaman masjid yang sunyi, diterangi cahaya bulan purnama. Namun di kejauhan, tepat di tepi jalan desa yang menuju hutan, Raka melihat sosok samar berdiri. Tubuhnya tinggi, wajahnya tertutup kain hitam, dan matanya merah menyala. Sosok itu menatap lurus ke arah masjid, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Raka menutup pintu dengan cepat. Dadanya berdebar, tapi pikirannya tetap tenang. Ia tahu, sosok itu adalah penghantar santet, makhluk gaib yang dikirim untuk membuka jalan bagi ilmu hitam agar bisa masuk ke desa. Beberapa jam kemudian, ketika waktu hampir masuk subuh, Raka tertidur sebentar di serambi masjid. Dalam tidurnya yang singkat, ia bermimpi aneh. Ia melihat masjid yang dijaganya dikepung oleh bayangan-bayangan hitam. Suara-suara bisikan terdengar. Kami akan rebut desa ini. Kami akan buat manusia saling membenci. Kau tidak akan sanggup menahan kami, Raka. Raka terbangun dengan tubuh berkeringat. Nafasnya memburu. Ia segera berwudu kembali, lalu mengumandangkan adzan subuh lebih awal dari biasanya. Suaranya menggema ke seluruh desa, menusuk ke dalam rumah-rumah warga yang masih ketakutan. Aneh, begitu adzan berkumandang, hawa dingin yang menyesakkan perlahan sirna, dan ayam-ayam jantan mulai berkokok bersahutan. Namun ketenangan itu hanya sementara. Beberapa hari berikutnya, kasus-kasus aneh semakin banyak. Seorang pemuda desa ditemukan tak sadarkan diri di pinggir sawah dengan tubuh penuh lebam. Seorang ibu rumah tangga muntah jarum halus. Dan seorang kakek tiba-tiba meninggal dalam keadaan tubuh kaku, lidahnya terjulur, matanya melotot. Kematian itu membuat desa semakin panik. Orang-orang tidak lagi keluar rumah setelah maghrib. Jalanan desa yang biasanya ramai obrolan kini sepi, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang terdengar. Di sisi lain, Raka semakin yakin bahwa serangan ini tidak main-main. Setiap malam ia duduk di dalam masjid, membaca ayat-ayat tertentu yang diajarkan kakeknya. Ketika lidahnya melantunkan doa, ia bisa melihat samar, seolah lapisan lain dari dunia terbuka. Bayangan hitam berjalan di atap rumah warga, makhluk kecil berlari di jalan setapak, dan kadang suara-suara aneh berbisik di telinganya. Suatu malam, ketika ia baru selesai wirid, Raka dikejutkan oleh suara jeritan seorang anak kecil dari arah rumah Pak Wardi. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju rumah itu. Di dalam rumah, suasana kacau. Anak kecil, cucu Pak Wardi, tergeletak di lantai dengan tubuh menggeliat seperti ular. Perutnya membengkak, dan mulutnya mengeluarkan busa. Orang-orang panik, sebagian menangis, sebagian hanya bisa menonton tanpa berbuat apa-apa. Raka maju dan mencoba mendekat. "Boleh saya bantu?" tanyanya dengan sopan. Namun seorang warga segera menahannya. "Tidak usah ikut campur, Rak. Kau cuma marbot. Ini urusan orang tua." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia terdiam, menatap anak kecil yang terus menggeliat kesakitan. Tiba-tiba, anak itu memuntahkan sesuatu. Seekor kata hitam hidup yang melompat ke lantai, membuat semua orang menjerit ketakutan. Dalam hati, Raka berbisik lirih, "Ini sudah terlalu jauh. Kalau aku terus diam, desa ini bisa hancur. Aku harus mulai bergerak, meski mereka meremehkanku." Dan di malam itulah, tekad Raka benar-benar bulat. Ia akan membuka kembali ajian dan doa-doa warisan kakeknya, meski harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang selama ini mengintai. Kegelisahan semakin menjadi. Sakit misterius terus menyebar, dan setiap malam selalu ada kabar buruk. Orang jatuh sakit mendadak, muntah benda aneh, atau bahkan kerasukan. Desa yang biasanya dipenuhi canda tawa kini berubah muram. Namun meski demikian, warga tetap tidak percaya pada hal-hal gaib. Mereka lebih suka mencari alasan yang masuk akal menurut pikiran mereka. Ada yang menyalahkan air sumur, ada yang menuduh makanan di pasar sudah terkontaminasi, bahkan ada yang percaya kalau penyakit itu semacam wabah baru. Raka mencoba memperingatkan beberapa warga. "Ini bukan penyakit biasa. Aku rasa ini serangan santet. Aku melihat tanda-tandanya," ucap Raka dengan serius ketika sedang berkumpul di warung kopi. Namun seketika ruangan hening, lalu pecah dengan tawa. "Hahaha, kau ini, Rak, jangan sok pintar. Kau cuma marbot, kerjaannya cuma bersih-bersih masjid.
Ilmu apa yang kau tahu soal penyakit? Kata salah satu pemuda desa sambil menepuk bahunya keras-keras. Kalau kau bilang ini santet, ya coba buktikan. Sembuhkan mereka dengan tanganmu, sahut yang lain, lebih keras. Raka hanya terdiam, menahan gejolak dalam hatinya. Ia tahu kalau membela diri hanya akan membuatnya terlihat lebih rendah di mata mereka. Bahkan beberapa orang tua yang biasanya bijaksana pun berkata, "Rat, jangan bikin orang tambah takut dengan kata-kata aneh. Sudah cukup kacau desa ini. Kau urus saja masjid, jangan ikut campur urusan penyakit." Hatinya pedih. Ia ingin menolong, tapi orang-orang menutup telinga. Mereka tak pernah tahu siapa sebenarnya dirinya, atau warisan ilmu yang ia bawa dari kakeknya. Malam itu, ketika semua orang sibuk menjaga keluarganya masing-masing, Raka kembali duduk di serambi masjid. Udara dingin menusuk, angin malam membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang tak wajar. Lampu minyak bergoyang, cahayanya memantul di wajah Raka yang muram. Ia menundukkan kepala, menggenggam tasbih tua peninggalan kakeknya. "Kek, aku sudah mencoba diam, aku sudah mencoba sabar. Tapi orang-orang ini tetap meremehkanku. Apa aku harus benar-benar menunjukkan ilmu yang kau wariskan padaku?" bisiknya lirih. Seakan menjawab kegelisahannya, tiba-tiba seekor burung gagak besar hinggap di atap masjid, tepat di atas kepalanya. Burung itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu mengeluarkan suara parau yang panjang, "Krak." Raka terperanjat. Ia tahu, burung itu bukan hewan biasa, itu adalah tunggangan gaib yang sering dipakai dukun hitam untuk mengintai. Tanpa ragu, Raka mulai membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Angin berhembus kencang, burung itu berteriak keras, lalu terbakar menjadi abu hitam yang lenyap terbawa angin. Namun, tak lama setelah itu, suara tawa menyeramkan terdengar dari arah hutan. "Hahaha, kau mulai berani, anak muda? Kau kira bisa melawan kami sendirian?" Raka berdiri, matanya menatap lurus ke arah suara itu, meski hanya kegelapan yang terlihat. "Kalau kalian mengganggu masjid dan orang-orang desa, aku tidak akan diam," gumamnya dengan tenang namun tegas. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar di desa. Ada warga yang melihat kilatan cahaya putih dari arah masjid tadi malam, seolah-olah petir menyambar tanpa hujan. Beberapa bahkan mendengar suara orang mengaji bergema lebih keras dari biasanya, padahal pengeras suara dimatikan. Namun, alih-alih percaya, orang-orang kembali mencibir. "Itu cuma imajinasi kalian. Jangan berlebihan. Masjid itu tetap saja masjid biasa. Kalaupun ada yang jaga, itu pasti malaikat, bukan Raka. Dia mana mungkin bisa apa-apa." Raka hanya bisa tersenyum getir mendengar omongan itu. Ia tahu, masyarakat belum percaya pada kemampuannya. Tapi ia juga sadar, waktu untuk berdiam diri hampir habis. Malamnya, ia masuk ke ruang kecil di belakang masjid, tempat ia menyimpan warisan kakeknya, kitab kuning tua, sehelai kain putih, dan tasbih kayu. Ia membuka kitab itu, menelusuri huruf-huruf Arab yang sudah mulai memudar. Tangannya bergetar, karena ia tahu, sekali ia membuka lembaran itu, ia akan benar-benar masuk dalam pertempuran gaib yang berbahaya. Namun ketika ia mendengar suara jeritan seorang ibu dari ujung desa, anaknya mendadak kejang-kejang, Raka memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbisik, "Sudah cukup. Aku tidak boleh hanya menjadi marbot yang diremehkan. Aku harus melanjutkan amanah ini." Sejak malam itu, langkah Raka berubah. Ia tetap terlihat sederhana di mata orang, tetap membersihkan masjid, tetap tersenyum saat disindir. Tapi di dalam hatinya, ia mulai mempersiapkan diri. Ia tahu, pertempuran dengan kekuatan gelap akan segera datang. Hari-hari berjalan makin berat. Setiap kali ada warga sakit misterius, mereka hanya bisa menangis atau mencari dukun lain untuk mengobati. Namun anehnya, semua dukun yang dipanggil selalu gagal. Ada yang bahkan jatuh sakit setelah mencoba mengobati pasien. Namun, alih-alih menyadari siapa yang bisa menolong, warga justru semakin meremehkan Raka. "Kalau betul kau bisa menolong, kenapa kau diam saja? Kau hanya bicara soal santet, tapi tidak berbuat apa-apa," sindir seorang lelaki tua di balai desa. "Jangan-jangan kau sendiri yang main ilmu hitam, Ra. Kau berpura-pura jadi marbot,
padahal diam-diam kau yang bikin semua orang sakit, tuduh seorang ibu dengan nada tinggi. Ucapan itu membuat suasana gaduh. Raka hanya menunduk, menahan luka di hatinya. Ia ingin menjelaskan, tapi ia tahu, semakin ia bicara, semakin mereka tidak percaya. Malam itu, setelah sholat Isya, Raka duduk lama di dalam masjid. Ia merasa dadanya sesak. Bukan karena takut pada ilmu hitam, tapi karena rasa kecewa melihat sikap orang-orang yang ia lindungi dengan diam-diam. Kenapa manusia begitu buta? Mereka lebih mudah percaya gosip daripada kebenaran yang ada di depan mata, gumamnya pelan. Di tengah keheningan, lampu masjid tiba-tiba padam dengan sendirinya. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Namun dari dalam gelap itu, Raka melihat cahaya samar keluar dari kitab kuning tua warisan kakeknya yang ia simpan di rak kecil. Ia menghampiri kitab itu. Saat disentuh, lembarannya bergetar, lalu terbuka sendiri pada satu halaman. Di sana tertulis doa khusus, ayat pemecah santet, wirid yang hanya boleh dibaca ketika keadaan benar-benar darurat. Raka terdiam. Hatinya bergetar. Apakah ini pertanda bahwa waktunya sudah tiba? Ketika ia hendak menutup kitab itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar masjid. Seorang pemuda desa berlari tergopoh-gopoh. "Rak, cepat! Pak Wardi sekarat!" Dari perutnya keluar benda aneh. Tanpa pikir panjang, Raka mengambil tasbih kayu, lalu berlari bersama pemuda itu. Di rumah Pak Wardi, suasana mencekam. Orang-orang berkerumun, sebagian menutup mulut karena tak sanggup melihat. Dari perut Pak Wardi yang bengkak, keluar darah bercampur benda-benda tajam, paku, serpihan kaca, bahkan jarum-jarum karatan. Istrinya menangis meraung, anak-anaknya menjerit ketakutan. Seorang dukun yang dipanggil warga sudah lari terbirit-birit, tak sanggup menghadapi. Di antara kerumunan itu, Raka hanya berdiri diam. Semua mata memandangnya dengan tatapan merendahkan. "Jangan-jangan ini ulahmu, Rak?" teriak salah satu warga dengan marah. "Kalau kau benar bisa menolong, buktikan sekarang," seru yang lain. Raka menarik napas panjang. Ia tidak ingin menunjukkan ilmunya, tapi keadaan sudah di luar batas. Ia melangkah maju perlahan, menatap Pak Wardi yang hampir tak sadarkan diri. "Biar saya coba," ucapnya tenang. Beberapa orang langsung menertawakan. "Hah? Kau marbot mau menolong orang sakarat? Kau kira kau siapa? Kiai besar?" Namun sebelum ada yang bisa menghentikannya, Raka duduk di samping tubuh Pak Wardi, lalu menempelkan telapak tangannya di perut sang pedagang. Ia memejamkan mata, membaca ayat-ayat yang tadi terbuka di kitab warisan kakeknya. Suara doanya lirih, tapi tegas. Suasana rumah mendadak hening. Angin yang semula berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Lampu minyak bergoyang sendiri, lalu menyala lebih terang. Perut Pak Wardi yang bengkak mulai bergetar. Dari mulutnya keluar suara geraman aneh, seperti suara binatang. Tiba-tiba, ia muntah benda hitam legam berbentuk bola. Bola itu bergerak-gerak sendiri di lantai, lalu meledak menjadi asap pekat. Warga yang melihat langsung menjerit ketakutan. Ada yang pingsan, ada yang berlari keluar rumah. Namun Raka tetap tenang. Ia terus melanjutkan bacaannya sampai asap itu hilang. Tubuh Pak Wardi perlahan tenang, wajahnya tidak lagi meringis kesakitan, dan napasnya kembali teratur. Semua orang terdiam. Mereka menatap Raka dengan campuran takut, kaget, dan bingung. Namun sebelum mereka sempat bicara, Raka berdiri, menatap mereka dengan mata sayu. "Aku hanya membaca doa. Jangan salahkan aku. Ilmu hitam ini bukan mainan, dan masih banyak korban lain yang akan datang jika kalian tidak berhati-hati." Ia lalu melangkah keluar, meninggalkan rumah itu dalam keheningan. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Raka menatap ke arah hutan utara, tempat semua gangguan berasal. Dalam hati ia berbisik, "Kalian mulai menunjukkan kekuatan kalian. Baiklah, aku akan menunjukkan siapa yang akan bertahan lebih lama." Sejak malam ketika Raka menolong Pak Wardi, suasana desa berubah. Orang-orang yang sebelumnya meremehkannya kini justru memandang dengan tatapan berbeda, antara takut, kagum, dan penuh curiga. Ada yang diam-diam mulai menghormati Raka, tapi tidak sedikit pula yang menganggapnya berbahaya. Jangan-jangan benar kata orang, dia itu dukun muda,
bisik seorang ibu di warung. Aku lihat sendiri, dia keluarkan benda aneh dari perut Pak Wardi. Kalau bukan dukun, apalagi, balas yang lain. Raka tidak peduli. Ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai marbot, menyapu masjid, mengumandangkan adzan, merapikan sajadah. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang terus menghantuinya. Malam-malam berikutnya ia habiskan di serambi masjid, membuka kitab warisan kakeknya yang semakin sering bergetar dan terbuka sendiri seakan ingin menunjukkan isi yang tersembunyi. Kitab itu bukan kitab biasa. Lembarnya berwarna kecoklatan, dengan tulisan aksara Arab gundul bercampur dengan raja-raja aneh. Di sela ayat-ayat Al-Quran, ada catatan tangan kakeknya, sebuah ilmu rahasia yang diturunkan hanya kepada pewaris darah tertentu. Di salah satu halaman, ia menemukan kalimat yang membuat bulu kuduknya meremang. Wahai anakku, kelak akan datang masa ketika santet, teluh, dan sihir hitam merajalela. Jika engkau yang terpilih membacanya, maka ketahuilah, engkau adalah penjaga desa. Janganlah takut, sebab cahaya Allah lebih besar daripada kegelapan mereka. Raka menutup kitab itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai mengerti, semua yang dialaminya bukan kebetulan. Kakeknya memang sengaja mewariskan ilmu itu padanya. Namun bersamaan dengan itu, serangan ilmu hitam di desa justru makin menjadi-jadi. Korban baru dan pertanda gelap. Hanya berselang beberapa hari, seorang bocah kecil bernama Lina tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas, lalu di kulitnya muncul luka-luka aneh berbentuk simbol. Dokter desa angkat tangan, dan ketika orang-orang mencoba mengobati dengan cara biasa, penyakitnya justru bertambah parah. Warga panik. Mereka tahu hanya satu orang yang bisa diharapkan, Raka. Maka, dengan berat hati, mereka mendatangi masjid. Rak, tolonglah anakku, pinta ayah Lina dengan mata berkaca-kaca. Raka sempat diam. Ia menatap mereka satu persatu. Orang-orang inilah yang dulu mengejeknya, menuduhnya pembawa sial, bahkan menuduhnya pelaku santet. Kini mereka datang merendahkan diri. Dengan suara tenang, ia menjawab, aku bukan siapa-siapa. Hanya Allah yang menyembuhkan. Aku hanya perantara. Malam itu, Raka mendatangi rumah Lina. Ia membaca doa-doa dari kitab warisan kakeknya. Namun kali ini, berbeda dari sebelumnya, saat ia berdoa, muncul suara tawa aneh dari arah luar rumah. Suara itu serak, menyeramkan, seolah berasal dari perut bumi. Warga yang berjaga di luar rumah merinding mendengarnya. Tiba-tiba, dari jendela, terlihat bayangan hitam tinggi menjulang, matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Raka yang sedang berdoa. Bola mata Raka sedikit bergetar, tapi ia tetap khusyuk membaca. Keringat bercucuran dari dahinya. Semakin keras ia membaca, semakin nyaring pula tawa makhluk itu, hingga akhirnya bayangan hitam itu meledak menjadi asap pekat dan menghilang. Saat itu pula, tubuh Lina berhenti menggigil. Luka-luka di kulitnya perlahan memudar. Bocah kecil itu membuka matanya, memandang ibunya, lalu berbisik lemah, "Mak, sakitnya hilang." Tangisan haru pecah. Semua orang sujud syukur, sementara Raka hanya duduk diam, wajahnya pucat, matanya letih. Ia tahu, yang melawan tadi bukan sekadar santet biasa, itu adalah serangan langsung dari pemilik ilmu hitam di balik semua kekacauan ini. Pertemuan di mimpi. Malam berikutnya, Raka tertidur di serambi masjid. Dalam mimpinya, ia berjalan di sebuah padang luas yang diterangi cahaya bulan. Di sana, ia bertemu sosok tua berjubah putih, wajahnya samar tapi penuh wibawa. "Raka," suara itu bergema, dalam dan lembut. "Kau telah memulai jalanmu. Ingatlah, yang kau hadapi bukan sekadar manusia, tapi persekutuan gaib yang telah lama bercokol di hutan utara. Mereka haus darah, dan mereka ingin desa ini tunduk pada mereka. Kau adalah penjaga terakhir." Raka menunduk, hatinya bergetar. "Tapi aku hanya seorang marbot, aku bukan siapa-siapa." Sosok itu tersenyum. "Justru karena kau bukan siapa-siapa, maka kau dipilih. Bersihkan hatimu, kuatkan imanmu, dan gunakan warisanmu dengan bijak. Kekuatan itu ada bukan untuk ditakuti, tapi untuk melindungi." Ketika Raka terbangun, ia mendapati tasbih kayu peninggalan kakeknya bergetar sendiri, lalu memancarkan cahaya redup. Ia sadar,
Peringatan dalam mimpi itu nyata, dan waktunya untuk menghadapi musuh sebenarnya sudah semakin dekat. Awal pertarungan. Keesokan harinya, warga desa gempar. Seekor kambing ditemukan mati dengan tubuh tercabik-cabik, tapi tidak ada jejak hewan buas di sekitarnya. Darahnya kering, seperti dihisap habis. Orang-orang mulai resah. Ada yang berbisik, ini bukan ulah binatang, ini kiriman santet lagi. Raka yang mendengar kabar itu hanya menatap ke arah hutan utara. Angin yang berhembus dari sana terasa dingin dan membawa bisikan-bisikan samar. Ia menggenggam tasbihnya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Baiklah, jika ini yang kalian inginkan, aku tidak akan lari lagi. Malam itu, suasana desa terasa mencekam. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, pohon bambu berderit seperti sedang berbisik, dan langit yang tadinya cerah mendadak diselimuti awan kelam. Orang-orang memilih mengunci pintu rumah lebih awal, takut pada serangan santet yang makin menjadi-jadi. Namun, di masjid kecil di tepi desa, Raka justru tengah bersiap. Ia menyalakan lampu minyak, mengambil wudhu, lalu memanjatkan doa panjang. Tasbih kayu peninggalan kakeknya ia genggam erat, sementara kitab kuning tua tergeletak terbuka pada halaman yang memuat mantra penyingkap tabir. Dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Serangan terhadap Lina dan tanda-tanda aneh di desa hanyalah permulaan. Musuh sebenarnya menantinya di hutan utara, tempat yang sejak dulu dianggap angker oleh warga. Langkah ke hutan larangan. Sekitar tengah malam, Raka melangkah meninggalkan masjid. Bulan tampak redup, sebagian tertutup awan, menambah nuansa suram di sepanjang jalan setapak menuju hutan. Sesampainya di batas hutan, hawa dingin menusuk tulang. Raka berhenti sejenak, membaca doa pelindung. Ia merasakan udara di sekitarnya berat, seperti ada ratusan mata yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara-suara bisikan. Pulanglah, bocah marbot, ini bukan urusanmu. Jangan ganggu tempat kami, atau kau mati di sini. Raka tidak gentar. Ia menutup telinga, mempercepat langkah, hingga masuk lebih dalam. Pohon-pohon besar menjulang seperti raksasa yang membentuk lorong gelap. Daun-daun bergemerisik, meski angin tak lagi berhembus. Pertemuan dengan sang dukun hitam. Di sebuah lapangan kecil di tengah hutan, ia melihat sesosok lelaki tua berambut gimbal duduk bersila di atas batu besar. Matanya merah menyala, kulitnya keriput namun penuh raja hitam. Di sekitarnya, puluhan makhluk gaib menyerupai bayangan hitam bergerak berputar-putar, menatap Raka dengan wajah buas. Jadi ini, cucu si tua sastro, suara dukun itu berat dan parau. Aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Raka tertegun. Kakeknya ternyata dikenal oleh sosok ini. Siapa kau? Tanyanya lantang. Aku Surya Dirga, penguasa hutan utara, pewaris ilmu hitam yang bahkan kakekmu tak sanggup tundukkan. Kini kau datang sendirian, sungguh bodoh. Raka menggenggam tasbihnya erat, merasakan hawa panas bercampur dingin yang memancar dari sosok itu. Aku tidak sendiri. Aku bersama cahaya yang lebih besar dari kegelapanmu. Mendengar itu, Surya Dirga tertawa panjang. Tawa itu menggema hingga membuat tanah bergetar. Makhluk-makhluk bayangan yang melingkar di sekitarnya ikut meraung, menciptakan suasana semakin mencekam. Pertarungan gaib. Tanpa aba-aba, Surya Dirga mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya melesat bola api hitam, menghantam ke arah Raka. Dengan sigap, Raka merapatkan tangan ke dada, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Bola api itu pecah sebelum sempat mengenainya, berubah menjadi kepulan asap hitam. Namun serangan tidak berhenti. Puluhan bayangan hitam menyerbu Raka, menggeliat seperti ular, mencoba melilit tubuhnya. Ia segera menancapkan tasbihnya ke tanah, lalu membacakan doa penolak sihir dari kitab warisan kakeknya. Tasbih itu memancarkan cahaya putih menyilaukan, membuat makhluk-makhluk itu terjerit kesakitan lalu meleleh seperti lilin terbakar. Surya Dirga terkejut. Jadi kau sudah membuka warisan si sastro. Tapi jangan kira itu cukup untuk melawanku. Ia menepuk tanah 3 kali, dan tiba-tiba dari bumi muncul sosok raksasa bertanduk, tubuhnya hitam legam, matanya berkilat merah. Raka nyaris goyah melihat makhluk sebesar rumah itu muncul di hadapannya. Namun ia segera teringat pesan dalam mimpinya,
bersihkan hatimu, kuatkan imanmu. Dengan tenang, ia menutup mata, membaca doa panjang, lalu mengangkat kitab kuning tua ke atas kepala. Cahaya terang keluar dari kitab itu, memancar ke langit seperti kilatan petir. Makhluk raksasa itu meraung keras, tubuhnya meledak menjadi ribuan serpihan asap. Surya Dirga terhuyung, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Hanya aku yang menguasai hutan ini. Benturan akhir malam itu. Pertarungan semakin sengit. Setiap doa yang Raka lantunkan memanggil cahaya, sementara setiap mantra Surya Dirga memanggil kegelapan. Hutan utara menjadi saksi benturan dua kekuatan gaib yang menggetarkan bumi. Pohon-pohon tumbang, tanah merekah, suara gaib berteriak-teriak dari segala arah. Namun di tengah semua itu, Raka tetap berdiri tegak, matanya menatap lurus penuh keyakinan. Dengan sisa tenaganya, ia menancapkan kitab warisan kakeknya ke tanah dan mengucapkan kalimat terakhir. Jika benar kau penguasa hutan ini, tunduklah pada cahaya yang lebih tinggi dari segala kekuatan. Cahaya putih meledak dari tanah, menelan seluruh area. Surya Dirga berteriak melengking, tubuhnya terbelah dua, lalu lenyap menjadi abu hitam yang terhempas ke angkasa. Makhluk-makhluk gaib lainnya ikut menghilang, tersapu cahaya, hingga akhirnya hutan kembali tenang. Raka terengah-engah, tubuhnya hampir roboh. Namun di tengah kelelahannya, ia merasakan ketenangan. Untuk pertama kali, hutan utara terasa sunyi tanpa bisikan menakutkan. Ia tahu, ini belum akhir. Tetapi malam itu, ia telah memutus rantai besar kegelapan yang selama puluhan tahun mencengkeram desanya. Setelah malam panjang di hutan utara, Raka pulang dengan langkah gontai. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, dan tubuhnya penuh debu tanah. Ia hampir tak mampu berjalan, namun semangatnya tetap teguh. Ketika ia melintasi jalan desa menjelang subuh, beberapa warga yang kebetulan masih terjaga melihatnya. Mereka tertegun, ada cahaya samar memancar dari tubuh Raka, seolah sisa energi gaib dari pertarungannya masih melekat. Astagfirullah, itu Raka, bisik seorang bapak tua. Dia kembali dari hutan larangan, sendirian, tambah yang lain dengan wajah takut sekaligus kagum. Perubahan di desa. Keesokan paginya, kabar kemenangan Raka melawan Surya Dirga menyebar cepat. Warga yang tadinya meremehkan dan menghina mulai berbalik menghormati. Mereka mendatangi masjid, menyalami Raka dengan wajah penuh hormat. "Rak, maafkan kami. Kami salah menilai," kata seorang lelaki yang dulu paling lantang mengejeknya. "Terima kasih karena kau sudah menyelamatkan desa ini," tambah ibu-ibu yang dulu menuduhnya sebagai pembawa sial. Namun Raka hanya tersenyum tipis. "Jangan minta terima kasih pada aku. Semua ini bukan karena aku, tapi karena pertolongan Allah. Aku hanya perantara." Meski begitu, di dalam hati ia merasa lega. Beban yang selama ini ia tanggung mulai terangkat. Ia tidak lagi hanya seorang marbot yang diremehkan, tetapi telah diakui sebagai penjaga desa. Sisa bayangan hitam. Namun ternyata, masalah belum sepenuhnya selesai. Beberapa hari setelahnya, muncul tanda-tanda aneh lagi, suara tangisan di malam hari, hewan-hewan ternak mendadak mati, dan mimpi buruk dialami oleh hampir semua warga. Raka sadar, meski Surya Dirga sudah kalah, sisa-sisa pasukannya masih berkeliaran, mencari celah untuk kembali menguasai. Malam itu, ia kembali membuka kitab warisan kakeknya. Di halaman terakhir, ada tulisan yang sebelumnya tak pernah ia sadari. "Jika engkau berhasil mengalahkan pemimpin mereka, jangan biarkan sisanya berserakan. Ikatlah mereka, kunci, dan jadikan desa ini benteng cahaya. Itulah tugas terakhir penjaga." Maka, ia memutuskan untuk mengadakan ritual terakhir, bukan ritual dalam arti sesat, melainkan doa besar untuk mengunci pintu gaib yang selama ini terbuka di hutan utara. Doa penutup di tengah desa. Raka mengajak seluruh warga berkumpul di lapangan desa. Awalnya mereka bingung, tapi akhirnya menurut. Malam itu, untuk pertama kali dalam sejarah desa, semua orang berkumpul bersama, membawa obor, duduk melingkar dengan hati khusyuk. Di tengah lingkaran, Raka duduk bersila, kitab tua di pangkuannya, tasbih kayu di tangan. Ia meminta semua warga mengikuti bacaannya. Suara doa bergema serempak, mengguncang malam. Obor-obor bergoyang, angin berhembus semakin kencang,
hingga langit yang tadinya mendung mendadak terbuka, menampakkan bulan purnama. Dari arah hutan utara, terdengar jeritan panjang, seperti ratusan makhluk yang terbakar. Warga merinding, tapi mereka tidak berhenti membaca doa. Semakin lama, suara jeritan itu melemah, hingga akhirnya hilang sama sekali. Malam kembali tenang, udara desa terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan mereka sudah terangkat. Raka mengusap wajahnya dengan tenang. Mulai malam ini, pintu itu sudah tertutup. Desa ini aman. Pengakuan terakhir. Sejak malam itu, desa benar-benar berubah. Tidak ada lagi serangan santet, tidak ada lagi penyakit aneh, dan tidak ada lagi bisikan menakutkan di malam hari. Warga kembali bisa hidup damai. Mereka menjadikan Raka sebagai tokoh penting desa, bukan hanya marbot masjid biasa. Namun Raka menolak semua gelar, bahkan ketika warga ingin mengangkatnya sebagai ketua adat. Aku tetap ingin menjadi marbot. Tugasku menjaga rumah Allah. Jika aku harus menjaga desa, biarlah itu menjadi bagian dari tugasku pula. Aku tidak butuh gelar. Sikap rendah hati Raka membuat orang-orang semakin menghormatinya. Mereka sadar, pemuda yang dulu diremehkan inilah yang sejatinya menjadi perisai desa dari kegelapan. Namun Raka sendiri tahu, perjuangannya belum selesai. Sihir dan kegelapan tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanya bisa berdoa agar generasi setelahnya tetap menjaga cahaya. Tahun-tahun berlalu sejak malam besar ketika Raka bersama warga menutup pintu gaib di hutan utara. Desa yang dulu selalu diselimuti rasa takut kini berubah menjadi tempat yang damai. Sawah kembali subur, hewan ternak sehat, dan anak-anak bisa bermain tanpa khawatir akan bisikan gaib atau penyakit aneh. Masyarakat hidup lebih tenteram. Mereka tak lagi membicarakan santet, tak lagi mengandalkan dukun, melainkan kembali pada doa dan ibadah. Masjid desa semakin ramai, sholat berjamaah tak pernah sepi. Semua ini berawal dari satu pemuda yang dulunya dianggap tak berarti, Raka. Namun meski seluruh desa menghormatinya, Raka tetap menjalani hidup dengan sederhana. Ia masih bangun sebelum subuh, membersihkan masjid, menyalakan lampu minyak, dan mengumandangkan adzan dengan suara yang sama merdu seperti dulu. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak, mendengarkan adzan itu dengan hati bergetar. Kenangan pada kakek. Di sela-sela kesibukannya, Raka sering duduk di serambi masjid sambil membuka kitab kuning tua peninggalan kakeknya. Lembaran-lembarannya mulai rapuh, tinta mulai pudar, namun bagi Raka, kitab itu adalah pengingat dan amanah yang tak boleh ia abaikan. Ia selalu teringat pesan dalam mimpinya, kau adalah penjaga terakhir. Meski begitu, ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya, ia hanya seorang hamba kecil yang kebetulan diberi amanah besar. Sesekali, ia pergi ke hutan utara. Kini hutan itu tak lagi menyeramkan, justru menjadi tempat yang tenang. Burung-burung berkicau, sinar matahari menembus dedaunan, dan udara terasa sejuk. Namun di dasar hatinya, Raka tahu ada sesuatu yang masih terkunci di sana. Tidak hilang, hanya tidur menunggu waktu. Generasi baru. Raka tidak menikah muda. Ia lebih banyak mengabdikan hidup untuk masjid dan desa. Namun seiring waktu, ia mulai mendidik anak-anak kecil yang rajin ke masjid. Ia mengajarkan mereka doa-doa pelindung, zikir-zikir yang dulu diajarkan kakeknya, tanpa pernah menyebut kata, ilmu gaib. Ini bukan ilmu, ini benteng. Jika hatimu bersih, doa ini akan menjadi pelindungmu. Tapi kalau hatimu kotor, doa ini hanya jadi bacaan kosong, ucapnya suatu sore pada murid-murid kecil yang duduk melingkar di serambi masjid. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar. Mereka tidak tahu, doa-doa itu kelak bisa menjadi warisan yang menyelamatkan desa lagi ketika gelap mencoba kembali. Penghormatan yang sunyi. Orang-orang luar desa mulai mendengar kisah tentang marbot yang menangkal santet. Ada yang datang hanya untuk mencari pertolongan, ada yang sekadar ingin tahu. Tapi Raka jarang mau menerima tamu dari luar. Ia hanya berkata, jika kalian ingin sembuh, sembuhkan dulu hati kalian. Sakit yang paling berbahaya bukanlah santet, melainkan hati yang jauh dari Allah. Kata-kata itu membuat banyak orang merenung. Raka tidak pernah mencari ketenaran, justru ia menghindarinya. Bagi dirinya, semakin sedikit orang tahu siapa dia sebenarnya,
semakin baik. Akhir yang terbuka. Tahun demi tahun, usia Raka semakin menua. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi semangatnya menjaga masjid dan doa untuk desa tak pernah surut. Pada suatu malam, ia duduk seorang diri di serambi masjid, memandang ke arah hutan utara. Angin bertiup lembut, membawa suara-suara jangkrik. Ia memegang tasbih kayu peninggalan kakeknya, yang kini retak-retak dimakan usia. Apakah tugasku sudah selesai, Kek? Gumamnya pelan. Atau aku hanya penjaga sementara, sebelum ada yang lain yang dipilih? Ia menutup mata, larut dalam zikir panjang. Dan malam itu, warga desa yang tidur bermimpi sama. Mereka melihat Raka berdiri di tepi hutan, dikelilingi cahaya putih, tersenyum menatap mereka, seolah berkata, "Jangan takut. Selama kalian menjaga cahaya di hati, kegelapan takkan berkuasa lagi." Ketika fajar tiba, adzan subuh kembali berkumandang dari masjid, merdu dan menenangkan. Suara itu menandakan satu hal, penjaga desa masih ada, meski ia tetap memilih bersembunyi di balik kesederhanaan seorang marbot.